Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشيري بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Selawat dan salam mari sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita ini mulia dikarenakan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka sungguh kegelapan akan menghiasi dunia. Kegelapan akan terus memenuhi di dunia ini. Dikarenakan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang kendati dia berkulit agak gelap, maka nampak wajahnya teduh dan bercahaya. Itulah yang dinamakan dengan petunjuk. Pada saat seseorang melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan selalu dibersamai oleh Allah dan Rasulnya. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas dosa besar yang ke-52 dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, yaitu isbalul idhar, memanjangkan kain melewati mata kaki. Ini merupakan perhatian yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair menjelaskan surat Luqman ayat di mana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Ini ayat yang pertama diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi tentang larangan berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa qala an-nabi ma asfala minal ka'baini minal idhar fa finnar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang mempunyai pakaian lebih dari mata kaki, maka tempatnya adalah neraka. Namun hadis ini haruslah dipahami dengan benar dan harus dilihat konteks asbabul wurudnya. Kalau di dalam hadis bukan asbabun nuzul, tapi asbabul wurudnya, yaitu bagaimana pada saat hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang oleh Rasul itu adalah, dan ini khusus bagi laki-laki, isbal ini khusus bagi laki-laki, tidak berlaku bagi perempuan, bagi ibu-ibu. Jadi wanita tidak pernah dianjurkan memakai pakaian di atas mata kaki. Jangan terbayang yang lain, Bapak ya. Nah, di atas mata kaki bisa jadi nanti di atas lutut. Nah, coba bayangkan kalau seandainya wanita pakai pakaian di atas lutut, pakai pakaian yang diurat. Nah, tapi isbal itu hanya berlaku bagi laki-laki, dan pemahamannya pada saat disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang isbal kain bajunya itu melebihi mata kaki sampai mereh-reh, sampai ke tanah, itu ditanya oleh Abu Bakar, apakah itu termasuk juga bagiku wahai Rasulullah? Tidak bagimu wahai Abu Bakar. Karena pada saat asbabul wurud hadis ini terjadi pada masa umat Islam itu belum mempunyai pendapatan yang hebat, pendapatan yang cukup. Orang-orang pada saat itu jika mereka menggunakan pakaian dan pakaiannya itu melebihi mata kaki sampai terseret ke tanah, ada sebuah kebanggaan pada diri mereka. Ada sebuah kebanggaan pada diri mereka, menunjukkan eksistensi orang tersebut adalah orang yang kaya, orang yang mempunyai kelebihan, dan ada rasa sombong di hati orang-orang tersebut, ada rasa angkuh. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, siapapun yang mempunyai rasa sombong dalam dirinya dan dia memanjangkan kain bajunya melebihi dari mata kaki, maka itulah yang dinamakan dengan isbal. Karena inti dari isbal itu adalah sombong, bangga. Dan ini yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi di awal, sebelum beliau menjelaskan tentang hadis isbal, beliau menjelaskan tentang surat Luqman, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan congkak, angkuh, sombong. Bayangkan hari ini kalau seandainya ada, waktu itu saya sangat memperhatikan tren celana di atas mata kaki yang diiklankan oleh artis. Ya, ada keren celananya. Dan alhamdulillah saya enggak sempat beli. Ya, enggak sempat beli saya. Celananya di atas mata kaki seperti celana training, tapi diiklankan oleh artis, sehingga pada saat itu coba bayangkan jika kita memakai baju celana tersebut, pakaian tersebut, ya, karena kita merasa diri kita sudah sunnah, maka inilah yang dinamakan dengan kesombongan. Inilah yang dinamakan dengan keangkuhan, kecongkakan. Bahkan saya pernah menegur salah seorang pada saat ustadz tersebut bangga melihat ada orang isbal. Alhamdulillah hari ini sudah banyak orang isbal. Tidak seperti itu dia bilang. Lihat bapak itu, celananya sudah di atas mata kaki. Nah, kalau dia bangga dengan tren itu, maka itulah yang dinamakan dengan larangan di dalam surat Luqman. Berapa banyak hari ini pada saat seseorang itu ingin menggunakan pakaiannya, bajunya, celananya, jilbabnya, ada rasa bangga di dalam dirinya.
Maka di dalam hadis semua tentang ini, tentang isbal ini, tentang pakaian ini, itu semuanya disampaikan oleh Rasulullah. Ini merupakan tempatnya di neraka. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, la yanzurullahu ila man jarra izaruhu bataran. Allah tidak akan pernah menatap orang yang melebihkan kainnya sampai ke tanah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang sombong. Pada saat seseorang itu berada di dalam komunitas, di masyarakat yang kehidupannya, pendapatannya biasa-biasa saja, tapi dia memperlakukan dirinya seakan-akan seolah-olah orang kaya, maka itulah yang dinamakan dengan isbal. Sehingga salah seorang tokoh pakar ekonomi Islam, beliau membuat sebuah kurva bagaimana cara menghitung dosa dan pahala. Kenapa? Berdasarkan hadis-hadis yang dikumpulkan. Ternyata orang yang paling lama, ya, kalau kita kumpulkan hadis semuanya, orang yang paling lama diazab di dalam api neraka itu adalah orang yang apabila dia miskin istilahnya, tapi dia menggunakan pakaian untuk prestise. Orang yang kehidupannya biasa-biasa saja, tapi dia menggunakan pakaian tersebut untuk bergaya. Dan ini paling banyak terjadi dalam kalangan masyarakat kita. Mohon maaf kalau seandainya seorang ustadz, katakanlah saya pakai baju jubah dan ada rasa di dalam diri saya, ini yang ada jubah ini cuma saya di Luxmawi, maka itu azabnya itu jauh lebih lama jika dibandingkan dengan orang yang kaya, mengkonsumsi barang dan jasa, tapi dia berada di dalam komunitas semua orang kaya. Kenapa? Karena di dalam tatanan kehidupan kita itu semuanya tidak sama pendapatannya. Bahkan kita harus hadir di dalam jiwa kita pada saat kita menggunakan pakaian itu adalah bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, menggambarkan tentang Mus'ab bin Umair. Dan saya paling sering menceritakan di dalam majelis ilmu. Dan itu diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Wa inna la julusa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ittala'a alaina Mus'ab bin Umair. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis ilmu, tiba-tiba pada saat itu masuk ke dalam Masjid Nabawi Mus'ab ibn Umair. Ma alaihi illa burdatun marqu'atun bifaurin. Mus'ab itu memakai pakaiannya itu adalah pakaian yang sudah bertambal compang-camping. Bayangkan, duta besar Islam pertama sekali, orang yang memasukkan Islam seluruh penduduk Madinah. Mus'ab yang mengetok pintu rumah. Mus'ab yang mengetok pintu rumah seluruh penduduk Madinah. Dan bajunya compang-camping. Ma alaihi illa burdatun marqu'atun bifaurin. Falamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasul melihat Mus'ab kondisinya seperti itu, fabakan Nabi, maka Nabi menangis. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang mengatakan, ma ahsanul limmah wala arqa hullah wala an'ama min ni'matin di Makkah illa Mus'ab bin Umair. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan tidak ada seorang anak muda yang parlente, nencis, wangi, ganteng, yang paling banyak mendapatkan nikmat kecuali yang dirasakan oleh Mus'ab bin Umair. Tapi hari ini pada saat beliau masuk Islam, meninggalkan semua kemewahan tersebut dan memperjuangkan Islam, maka Rasul pada saat melihat Mus'ab menangis. Kenapa? Karena perjuangannya membela agama Allah ini. Hari ini kita asik menyalahkan orang apabila ada orang yang celananya itu di bawah mata kaki. Kita tunjuk dia, kita bilang dia.
Terkadang orang tersebut celananya itu, kain bajunya itu memang diberikan sama orang. Kita tidak pernah melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya. Kita ingin lebih menilai orang itu dari segi penampilan. Kita tidak pernah melihat orang itu dari hatinya. Sudah beruntung dia mau ke masjid, kenapa kita harus menyalahkan dia pada saat dia tidak memakai pakaian di atas mata kakinya? Ini pelajaran bagi kita semuanya, jemaah yang dirahmati Allah. Agar apa? Agar jangan menilai orang dari segi pakaiannya saja. Lihat bagaimana mulianya Mus'ab bin Umair. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu selalu menangis. Kenapa? Karena mereka itu adalah sepergaulan, sama-sama anak orang kaya di Mekah. Tapi begitu melihat meninggalnya Mus'ab dalam keadaan dan kondisi yang tidak cukup kain kafan, setiap makan itu, kalau teringat dengan kejadian Mus'ab, maka Abdurrahman bin Auf akan menangis. Dan mereka adalah orang-orang yang syahid, orang-orang yang memang dari segi penampilannya tidak ada apa-apa, tapi mereka itu adalah orang yang membuat penduduk langit semuanya heboh dikarenakan amal mereka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin ta'ajjabat nafsuhu." Ini kata kuncinya, ta'ajjabat nafsuhu. Ketika seseorang berjalan dan dirinya bangga dengan dirinya, dengan pakaian yang digunakannya. Yakhtalu fi mishyatihi idh khasafa Allahu bihil ardh fahuwa bitajlilihi fi yaumil qiyamah. Maka seseorang tersebut apabila dia berjalan, dalam perjalanannya itu dia bangga, dan ini yang harus kita buang, harus kita singkirkan pada saat kita berjalan, pada saat kita berpergian, pada saat kita menghadiri undangan. Maka jangan pernah ada rasa bangga pada diri kita pada saat kita sedang menggunakan pakaian ataupun mengkonsumsi pakaian tersebut, menggunakan pakaian. Kenapa? Karena itu semuanya nanti akan diazab oleh Allah di dalam neraka. Banyak sekali Allah tidak akan mau memandang. Padahal nikmat yang paling terbesar, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, adalah nikmat memandang Allah. Hari ini kita mengatakan nikmat yang terbesar bagi kita itu adalah pada saat kita berada dalam keadaan Islam tanpa harus mencari Islam. Itu nikmat terbesar. Saya sering sekali mengatakan, kalau seandainya kita dilahirkan di Belanda, di Eropa, di Amerika, mungkin kita tidak akan pernah mengenal Islam. Kita harus mencari Islam. Bayangkan jam segini mereka itu tidak boleh ada yang berisik. Jam segini tidak ada yang berisik. Bahkan kami pada saat misalnya lagi kuliah itu tinggal satu apartemen, kalau subuh itu kita harus injit kaki untuk jalan supaya jangan berisik. Karena kalau kita berisik itu mengganggu teman yang lain. Coba bayangkan, belum ada kehidupan jam segini. Sedangkan Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berpakaian. Silahkan bapak-bapak yang mau menggunakan pakaian dan bajunya, celananya, jubahnya di atas mata kaki, silahkan hadirkan. Ini adalah merupakan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya mencintai Rasul. Tapi saya tidak akan menyalahi orang yang apabila dia menggunakan pakaian di bawah mata kakinya. Tidak boleh kita klaim bahwasanya kitalah yang akan masuk surga dikarenakan kita pakaian kita di atas mata kaki. Ini yang paling bahaya. Status manusia yang disuruh beribadah oleh Allah menjadi malaikat, menjadi panitia surga dan panitia neraka. Tidak boleh. Bahagialah kalau seandainya kita melihat ada orang yang dia menggunakan pakaiannya di atas mata kaki. Semoga dia menggunakan tersebut dikarenakan kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan dia tidak ingin berbangga dengan pakaiannya. Dan itu pernah dilakukan oleh salah satu jamaah.
pada saat dia hijrah, dia mendengarkan tausiah dari salah seorang ustadz bahwasanya isbal itu adalah tempatnya di neraka, maka apa yang terjadi? Dia mempunyai pakaian yang memang luar biasa, celananya bos, hugu, ya, celana jutaan. Apa yang dilakukan? Semua dipotong, sehingga nampak cingkrang, nampak cingkrang semuanya. Padahal haruslah dipahami secara baik. Dan saya mengatakan kepada ustadz yang menanyakan kepada diri saya, kenapa ustadz tidak isbal? Kenapa ustadz tidak menggunakan pakaian di atas mata kaki? Kan hadis isbal itu kan jelas ustadz. Iya. Dan saya sudah mempelajari hadis tersebut. Sebelum saya ke Mesir sudah saya baca. Waktu saya membaca buku Yusuf Qaradawi tahun 94, sebelum saya ke Mesir, saya sudah membaca buku Yusuf Qaradawi. Dan di situ Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan apa? Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwasanya yang menjadi tempatnya di neraka apabila Anda memakai celana, baju, pakaian Anda di bawah mata kaki, apabila ada rasa bangga. Dan pada saat itu, masa-masa tersebut, umat Islam dalam kondisi ekonomi yang masih peceklik, dan orang-orang yang memanjangkan kainnya itu adalah orang-orang yang sombong, ingin menunjukkan eksistensi diri mereka kepada masyarakat. Tapi kalau itu tidak ada, maka tidak masalah. Itu kata Syekh Yusuf Qaradawi. Bukan nanti juga di dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya isbal itu apabila seseorang dikarenakan sombong. Imam Syafi'i juga baca mengatakan hal yang sama. Memanjangkan kain di bawah mata kaki itu tidak ada masalah jika tidak ada rasa sombong dan angkuh. Sekarang kita kenapa harus bertekak? Siapa yang lebih alim? Anda dengan Imam Syafi'i. Siapa yang lebih alim? Anda dengan Imam Nawawi. Saya berulang kali mengatakan dalam majelis ilmu ini, Imam Nawawi kalau dihitung umurnya dengan karyanya, maka satu hari beliau itu menulis 40 halaman. Satu hari, mulai dari lahir itu sudah menulis 40 halaman sampai dengan meninggal dunia. Siapa yang punya keberkahan ilmu seperti itu? Dan berulang kali saya katakan, saya sudah pernah ke Belanda, ada Riyadhus Shalihin, saya temukan Riyadhus Shalihin. Ke Jerman ada Riyadhus Shalihin. Kemanapun saya pergi, kitab Riyadhus Shalihin itu ada. Hari ini ada orang yang mengatakan banyak hadis dhaif di situ. Emang ente siapa? Kamu itu siapa? Sudah punya karangan kitab hadis berapa? Berapa hadis yang hafal? Ini hal-hal seperti ini yang membuat umat Islam itu selalu asik bertengkar sesama diri mereka. Hanya dalam hal isbal. Kalau dia lihat orang panjang kain celananya, bajunya di bawah mata kaki, yang kena wak tanyo. Ini yang paling bahaya. Ini bukan kelompok kita. Seakan-akan surga itu sudah mereka kapling semuanya. Kita harus rental sama mereka. Ini yang tidak boleh. Jangan pernah menganggap diri kita itu adalah orang yang paling benar dan yang paling betul. Banyak hadis di dalam kitab ini yang menyebutkan tentang konsekuensi seseorang pada saat memanjangkan kain, baju maupun celana di bawah mata kaki. Mereka semuanya akan mendapatkan tempat terburuk nanti di hari akhirat. Maka inti daripada isbal ini adalah jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh. Apapun yang kita pakai, peci yang kita pakai, baju yang kita pakai, dasi yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, apapun, sebenarnya isbal itu adalah tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh terhadap apapun pakaian yang kita pakai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.